Itu lagi nyari ayat buat apaan sih? Ini persiapan buat besok khutbah Jumat. Kan mesti yang namanya ayat Al-Quran kita nggak bisa ngasal, harus benar-benar ayatnya yang relevan. Udah gitu bacanya juga mesti ngepas. Sebab ayat Quran nggak boleh sembarangan kita. Emang kalau yang pokok itu di dalam khutbah Jumat itu apaan? Kalau yang pokok itu khutbah Jumat, rukunnya anjuran bertakwa. Satu. Itu intinya. Ya, adapun pembahasan yang lain itu bisa yang berhubungan dengan takwa gitu. Intinya yang wajib disampaikan ketika khotib itu menyampaikan khutbahnya, Ustadz normal. intinya harus yang berkenaan dengan peningkatan takwa. Waalaikumsalam. Salam. Ahlan Bang Ali, Bang Mukli. Kabar. Sehat. Alhamdulillah. Sehat Bang Ali. Bang Mukli sehat. Sini. Nanya nih kita Aduh. buat podcast Nurul Mustafa. Waduh, ajib. Betulan. Itu Alhamdulillah. ceritain awal mula Abah tuh gabung di keluarga Majelis Nurul Mustafa dulu, ceritanya bagaimana? Kan kompak nih kayaknya, masya Allah. Anak sama baba. Emang mesti Kompak begitu, mesti kompak. Kalau diceritain mah panjang. Mungkin kalau sekarang jam berapa nih? Sekarang jam 11. Jam 11, mungkin sampai pagi juga kalau diceritain dari mulai anak hadir di Nurul Mustafa sampai menjadi keluarga besar Nurul Mustafa, kagak kelar kali sampai subuh. Gimana mau nih penonton sampai subuh? Tapi insya Allah pokok-pokoknya nanti anak akan ceritakan. Sebab Nurul Mustafa itu sesuai dengan namanya. Nurul Mustafa itu adalah cahaya pilihan atau orang-orang yang terpilih. Jadi semua yang ada di Nurul Mustafa, gurunya guru pilihan, jamaahnya jamaah pilihan, krunya kru pilihan, keluarganya juga keluarga pilihan. Artinya berapa banyak jamaah yang artinya hadir di Majelis Nurul Mustafa sekali dua kali tidak istiqomah karena memang dia tidak terpilih oleh Rasulullah menjadi jamaah Nurul Mustafa. Begitu juga krunya, begitu juga habaibnya, begitu juga para ustadznya, kru-krunya. Berapa banyak yang pengen jadi kru tapi ternyata tidak bisa karena memang Rasulullah tidak pilih dia menjadi bagian daripada kru Nurul Mustafa dan lain-lain. Jadi kita ini semua pilihan-pilihan ya. Alhamdulillah. Iya, berkah Bang Mukli. Alhamdulillah dipilih oleh Rasulullah. Jadi gimana nih Pak? Apa asal muasal nih Pak? Bisa kenal sama Nurul Mustafa Haibasan itu di mana? Tahun berapa sih itu? Seingat saya mudah-mudahan ingatan saya kagak salah ya. Waktu itu hadir pertama kali Nurul Mustafa itu diadakan di Kampung Lembur atau Kampung Makassar. Masjid Al-Abror. Tepatnya di Masjid Al-Abror. Waktu itu bulan Maret. Bulan Maret tanggal lupa dah. Pokoknya di bulan Maret tahun 2007. 7. Itu awalnya saya lihat ini umbul-umbul apaan Nurul Mustafa ini. Saya tanya. Oh itu pengajian Habib Hasan Nurul Mustafa. Lah gua kagak pernah tahu itu gitu. Akhirnya tergerak hati pengen hadir di majelis tersebut. Dan kebetulan pada saat itu saya emang lagi kehilangan guru. Di bulan Februari guru saya yang namanya Buya Ki Haji Muhammad Zain itu berpulang ke rahmatullah, berselang tidak lama dari meninggalnya Walid. Dua orang guru yang saya anggap guru itu dan saya anggap orang tua meninggal pada saat itu di bulan Maret, yang seperti ayam pitik kehilangan biang. Di situ saya merasa terpanggil pengen hadir di Majelis Nurul Mustafa. Saya ikuti dari awal, dari mulai pembacaan ratib, pembacaan Asmaul Husna, gosida oleh Ustadz Jamal yang pada saat itu belum kenal siapa-siapa yang baca pada saat itu. Sampai akhirnya guru kita Habib Hasan datang
dengan begitu meriah arak-arakan dengan petasan-petasan. Saya terkagum-kagum sampai akhirnya baca maulid, baca sholawat, baca qasidah, dan juga disampaikan juga ceramah agama. Dan yang masih terkesan sampai gini hari yaitu Buya Ki Haji Naim. Almarhum, Allah yarham, Allah Ta'ala jadikan kubunya roda min riyadil jannah. Di situ saya terkesan, yang mana kita semua tahu itu ceramah beliau itu dengan familiarnya, dengan apa namanya, lucu, enak dan lain sebagainya, tapi ciri khasnya tapi mengandung ilmu, enggak bosenin dan lain sebagainya. Sampai akhirnya acara selesai, diumumkan. Pada saat itu diumumkan, saya masih ingat, diumumkan malam minggu yang akan datang berada di Desa Sukatani, Cisalak, Depok. Saya masih ingat itu pada saat itu diumumkan. Dan saya punya niatan pengen hadir lagi. Bukan saya sendiri yang hadir, saya ajak teman-teman, saya ajak saudara-saudara. Alhamdulillah ada 20 motor, masing-masing boncengan dengan membawa bendera seadanya. Motor tuh dulu. Iya, benderanya ditutul, apa namanya? Dia apa namanya itu? Sablon manual. Kertas ditulisin, terus dipakein silet, ditutul-tutul begitu. Ngubar biar supaya 1 minggu itu jadi buat, kalau 20 motor berarti 40 orang ya. Berarti 1 motor. Jadi ada 20 bendera berangkat ikut arak-arakan dari Ragunan dan seterusnya tiap malam minggu selama setahun. Alhamdulillah kagak pernah absen. Sampai sekarang dah ya. Sampai sekarang. Nah, ini terus bisa ada anaknya nih, Wajekal nih, ngikut-ikut juga sampai khidmat sekarang. Dulu dia ngikut ya masih bocah. Kelas berapa dulu? Dulu gimana? Dulu kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Oh, dari SD tuh, Wajekal ikut diajak sama Abah. Jadi ya emang dari kecil dia ngikut saya sama uminya, sama ponakan-ponakan juga pada ngikut. Itu masih jadi jamaah dulu ya? Masih jadi jamaah. Selama setahun itu kita ngikutin ya, sama jamaah, duduk di terpal, parkiran juga di parkiran, ngantri. Ya kita mah ngikutin aja, emang kita jamaah, kagak begini begitu. Ada kehujanan ya, blok-blokan ya. Iya. Nah, sampai akhirnya 1 tahun perjalanan saya hadir di Majelis Nurul Mustofa, dia punya empok nih. Ini kan cerita kenapa akhirnya saya menjadi bagian dari keluarga Nurul Mustofa, ya, keluarga apa namanya, abdi dalam dah kalau kata orang Jawa begitu. Empoknya dia nih Lun atau Fadlun yang sekarang istrinya sarjana, masih mondok di pesantren Al-Awabin, Bedahan, pesantren putri. Nah pada saat itu saya nengokin tuh di hari Minggu, ajak Haikal sama uminya karena dia masih kecil, bertiga ditaruh di tengah sini naik motor. Bertiga karena masih bocah. Sekarang 3 gimana? Datang ke Bedahan pagi, akhirnya habis lohor pulang dah. Di tengah perjalanan apa katanya, ayah mampir dulu ke outlet Nurul Mustofa. Beli gantungan. Ah kayak kagak tahu outletnya. Itu dikatanya di RM Kahfi 2 dekat apa namanya, Setu Babakan. Itu kan dulu ada 2 outletnya. Iya, dulu di situ dekat Setu. Ah ya kagak tahu, cari aja ntar gua ketemu. Iya dah. Kita jalan tuh sambil pulang. Ternyata sampai situ ketemu udah pindah. Udah pindah katanya outlet di Gang Manggis RM Kahfi 1. Ya udah cari sampai nyasar sampai keluar ke Ragunan. Kagak nemu. Gimana nih Kal, nggak nemu? Cari sampai ketemu. Ya aduh. Udah jam 3 ini dari habis lohor. Muter-muter udah balik lagi nanya. Akhirnya ketemu juga tuh sampai asar, ketemu di outlet Nurul Mustofa RKM Kahfi 1 Gang Manggis. Sampai udah tuh mau milih apaan? Emang katanya di awalnya pengen beli gantungan kunci, ya gantungan kunci doang ditunjuk. Apaan lagi? Ini doang udah ya. Yang ada gambar Habib ya tuh pin. Pin. Iya kan? Iya benar.
pin model begitu. Apaan lagi? Itu doang yang dia mintanya gantungan kunci yang ada pinnya. Katanya deh ya masih kecil. Udah dah, karena emang dari habis lohor kita muter-muter sampai asar capek, ngaso dah di depan outlet duduk itu. Waktu itu masih ada pohon nangka. Pohon nangka ya? Depannya tuh. Ada yang di depannya. Yang ada bangku dari batu, duduk di situ ngobrol-ngobrol sama Ustadz Jamal. Kata uminya nih, Ustadz Jamal ini Haikal dong, tolong ajarin ngaji, ajarin baca selawat biar kayak yang lain gitu. Kata Jamal, Jamal mah kagak bisa asal sembarangan ngambil murid, dia jadi murid Jamal. Bagaimana kata Habib? Oh gitu ya. Kata Jamal, udah cari aja tuh kaset-kaset yang dari Banjar gitu, yang ada hado-hadonya, apalin dah, ntar juga insya Allah bisa, kata Jamal begitu. Ya, kata uminya jadi nggak bisa nih suruh ngaji di sini. Ya kalau Habib belum nyuruh, Jamal nggak berani gitu. Udah singkat cerita, udah beli gantungan kunci, tanya ada tuh sama uminya, Habib ngerokok nggak? Ngerokok nih gitu. Terus ngopi juga, ngopi. Akhirnya beliin dah tuh di warung depan outlet. Kebetulan gulanya cuma ada sekilo doang, ada 2 bungkus, ada kopi. Rokoknya kita mau beli banyak, cuma ada 2 bungkus. Waktu itu Sampurna Mil. Udah beliin dah, titip buat Habib. Baru mau nitip itu ke Pak Is waktu itu yang jagain outlet. Tahu-tahu mobil APP keluar. APP biru apa itu? Biru gelap. Begitu APP keluar, wah ini Habib nih, karena waktu arak-arakan dulu masih ingat pakai APP. Begitu sampai depan outlet, Habib nurunin kaca, bilang begini, Ustadz mampir. Dalam hati kaget, belum kenal belum apa kok nyapa gitu dengan panggilan Ustadz begitu. Padahal waktu itu pakai kemeja tangan pendek, celana panjang. Kaget kita. Dalam hati kapan lagi nih gue bisa salaman sama Habib. Wah begitu Habib di situ udah samperin, cium tangan, girang banget kita bisa cium tangan sama Habib. Nah katanya, Ana mau keluar dulu sebentar, tungguin aja ntar Ana balik begitu, dengan sapaan yang begitu kekeluargaan. Padahal pada saat itu doang baru pertama kali ya? Baru pertama kali kita liatin mobil Habib. Nggak lama itu di atas yang ada pertigaan masjid Itu Solihin. Baitu Solihin ya, yang kagak jauh. Sebelum keluar Gang Manggis. Bukan sebelum yang nggak jauh dari outlet. Oh, Al Anwar. Al Anwar. Sampai situ kok tahu mobilnya bukannya lurus malah muter balik. Nggak jadi jalan. Teriak lagi dari mobil, Ustad, ayo mampir ke dalam. Kok malah muter balik Habib? Terus kata Ustadz Jamal, tadi Ustadz Jamal yang tadinya manggil abang, manggil Ustadz katanya, masuk Ustadz kalau dipanggil sama Habib katanya. Kita belum kenal, belum apa, tahu-tahu kok kita suruh manggil, ya udah masuk dah ke dalam. Sama Haikal berdua kita ajak berdua, uminya di depan. Tadi bertiga sama istrinya ya ajak sini, hari kita ajak juga. Waktu itu Zawiyah, masih Zawiyah lama itu. Mobil depan. Akhirnya ketemu dah di situ sama Habib. Ngobrol-ngobrol yang mungkin kalau diceritain lagi panjang ya, mungkin sampai situ dulu tentang apa namanya, kenal dari awal kenal sampai diajak sampai kenal gitu. Mungkin kalau diceritain lagi masih panjang lagi yang berkenaan dengan kenalnya saya sama Habib Hasan begitu. Jadi intinya Ustadz Nur dari asal muasalnya dengan niat, semuanya dengan niat pengen ke majelis, pengen ketemu bersama Habib, gimana caranya. Itu hasilnya Haikal minta gantungan kunci, diajak ke situ kan. Nah itu maksudnya ketemu lah Habib Hasan keluar, dan nggak sangka diajak mampir langsung kan. Dan anehnya Habib yang tadinya katanya mau makan siang, tahu-tahu kok muter balik malah ngajak ke dalam. Itulah semuanya Habib Hasan gitu. Iya. Terus asal muasal Haikal bisa vokal diajarin tuh langsung ke Jamal berarti tuh. Enggak. Ya ikut keren dulu sama tuh Mam Senen. Kalau lu Mam Senen bukan bahasa Udan. Mam Senen baca Simduduror.
Udah tuh sering berjalannya waktu, udah ikut sana malam Senin katanya. Malam Senin malam Senin doang, malam Rabu dulu masih muter-muter belum di istana. Udah baca malam Senin. Karena Bang Jamal udah pernah dikasih tuh suruh ajarin, udah disuruh duduk samping Bang Jamal. Baca nih, bacanya dulu pas asrokol doang ya Nabi. Ya udah bisa itu doang udah dibaca. Dengan suara khasnya waktu itu masih Prank. Prank. Jadi asrokol pertama-tama suruh megang mic asrokol aja ya. Iya dilatih Habib, udah suruh, yaudah ngajarin mal gitu. Belajar tuh di kamar Bang Jamal, belajar sholawat, qasidah semuanya diajarin. Terus Alhamdulillah. langsung disuruh apa lagi tuh? Kok bisa hafal gitu bener-bener suruh apa gimana? Ya dengan sendirinya, jadi karena keseringan baca diulang-ulang jadi bisa. Alhamdulillah. Dengerin Ustadz Gamal baca apa diikutin apa gitu ya. Iya. Nah terus waktu itu kan malam minggu kan akbar ya, otomatis dilihat orang banyak. Yang Haikal inget itu acara di mana waktu pertama kali turun? Kemang 2010 itu pertama kali naik stage itu Kemang 2010 tahun baru. Malam tahun baru ya. Malam tahun baru. Ada nanti kita Itu putarkan kasetnya. itu masih pakai bajunya Bang Jamal, tangannya kegedean nih gomblongan. Bang Saya nggak ada kostumnya ya? Ika nggak punya kostum hadroh, udah pakai baju Bang Jamal. Lu kegedean sih nih, udah biarin dah. Yang penting pakai baju hadroh. Ya. Itu umur berapa tuh? Dulu 2010 itu masih SD. SD ya apa ya? Belum kelas 5 berarti kelas 5. Ini masih kecil banget ya. Kan Suaranya si tiga. Cempreng ya. Iya. Tuh, gitu, saudara penonton. Jadi Ekal asal muasalnya bisa vokal ke saat ini nih, tenar nih, punya Alhamdulillah. YouTube-nya. Apa nih YouTube-nya? Itu ya. Apa? Apaan aja cari di YouTube ada. Enggak Pokoknya punya. nggak tahu siapa sih yang nggak tahu Ekal, ya kan? Alhamdulillah. Jadi asal muasalnya dia pertama megang mic tuh asrokol ya, membaca asrokol di malam Senin. Malam Senin pas ngaji itu ingat baca Terus sampai sekarang juara. apa nih? Kok bisa darbuka juga belajar juga ya? Darbuka ya paling kalau lagi ada sama si imam biasa, kalau lagi kosida dia nemenin dia main darbuka. Itu aja paling. Alhamdulillah. Kegiatan sekarang di luar majlis itu apa nih? Kan udah lulus nih, ya kan, sekolah udah lulus segala macam. Nah sekarang kegiatan di luar majlis ada kan? Ya ada sih alhamdulillah, maksudnya kayak bantuin ayah motong kalau lagi mau korban tuh. Kayak kemarin dulu ada hal, alhamdulillah udah dulu diijazahin pisau kambing tahun apa? Pas ulang tahun keberapa ya? 17 ya. Iya. Jadi pas Sweet Nah, itu 17 awal mula khusus. bisa motong kurban itu ceritanya gimana? Kalau motong korban emang kalau dibilang keturunan ya keturunan juga. Jadi saya punya abah itu emang tukang jagal juga. Tapi nggak khusus tukang jagal di pejagalan, artinya bisa lah gitu motong kambing, motong sapi, motong kebo, Idul Adha atau kalau ada orang yang keka atau butuh motong kebo sapi, abah saya kebetulan bisa begitu. Nah, Yang mau motong kambing, kontak kalau ada hubungin. Nah saya sering sering ngikutin itu apa namanya abah motong kambing, motong kebo, motong sapi, karena mungkin ada pengen tahu juga pengen bisa, akhirnya saya minta ajarin sama abah bagaimana bacaannya, cara motongnya, cara ngesetnya, sampai akhirnya dengan apa namanya kepengenan bisa, akhirnya jadi bisa gitu. Nah, terus Haikal juga begitu, kayak saya, dia pengen tahu, pengen bisa, ya akhirnya jadi bisa. Kita ajarin. TK udah gitu. ngikutin, ayah motong ikut ya. Oh ngikutin terus ya? Jadi dari TK udah ngelatih aja. Wah, semuanya semua jadi bisa ya. Iya alhamdulillah. Maksudnya. Terus kita udah pernah juga nih abah ngeliat mandikan dia Mandi aja. jenazah. Nah itu bisa juga tuh belajar. Ini di samping belajar, ya emang keturunan juga. Saya punya engkong, saya punya nenek, punya saudara itu kan engkong juga namanya laki. Ya. Kebetulan beliau amil di kampungnya, dan dari situ saya juga pengen bisa, pengen tahu, pengen bisa, ya akhirnya bisa juga begitu. Mandiin jenazah,
ngapanin dan lain-lain. Jadi Nguburin ya. sampai nguburin. Kali ini doang nih Bali, belum ngikut-ngikut soalnya pas sudah gede adiknya. Nah, masih awal ya. kalau urusan itu, kalau urusan mandikan, ngapanin, mungkin semua orang secara teori, secara ilmu bisa. Tapi semuanya yang kagak bisa itu mental. Artinya ya mungkin yang namanya teori, ngapanin, mandiin itu semua orang bisa karena ada pelajarannya. Tapi ketika di tes, dipraktekkan itu mentalnya, berani nggak dia ngadepin mayat? Jijik nggak dia membersihkan itu mayat? Nah, itu kan ada hubungannya sama mental, keberanian atau apa namanya? Yang buat biar nggak takut iya, gimana kan. yang nggak ketakut, yang tegal dan lain sebagainya. Jadi itu kadang-kadang yang nggak lulus. Berapa banyak itu Habib suruh dampingin anak. Dampingin Ustadz Nur biar ente bisa. Kita ajarin cara-caranya, begitu mau ngikut aja nggak berani, takut ya. Udah kagak bisa. Pas udah ngeliat berhadapan sama jenazah Mundur. Down mentalnya ya nggak bisa yang model begitu. Jadi Haikal nih ya nanti ya. Gimana? Ya kalau emang jejaknya. punya mental, punya keberanian, insya Allah bisa. Sama juga motong kambing, motong sapi. Semua orang mungkin teorinya bisa. Semua orang bisa beli pisau yang tajam, golok yang tajam. Tapi ketika dia mau motong itu leher kambing atau sapi, dia nggak tega, nggak berani, ya nggak jadi. Kalau sekedar ayam doang sih masih biasa. Tapi kan kambing sama sapi. Beda itu kan ya. Jadi mental, jadi kalau dia punya mental yang berani, insya Allah motong sapi, motong kambing dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan akan bisa kalau emang dia punya keberanian atau punya mental yang memungkinkan begitu. Nah, kira-kira Abang Haikal gimana? Mau ikutin sampai semua ilmu-ilmu dari Kalau bisa semuanya biar diturunin. Kan al ilmu nurun. Iya, bukan gitu maksudnya. Nggak usah ilmunya diturunin. Jadi semua penonton ini gimana ya? Bener-bener kompak. Amin, alhamdulillah. Orang tua, Doain anak yang biar bener-bener istiqomah dididik. selalu ya. Semoga istiqomah semuanya lingkungan. Kita juga dari orang tua kita bisa ngajak ke anak-anak kita, anak-anak kita yang punya anak, nanti kita ajak terus. Biar turun menurun terus. Insya Allah. Ketemu ulama, habaib, diajak abah dulunya bagaimana ulama, terus diajak lagi nurun ke Haikal, berkhidmat kepada guru kita Habib Hasan Japar Segaf, terus kita keluarganya semua ya. Insya Allah. Nah sekarang Haikal ini punya toko juga. Toko, Alhamdulillah. doain aja, doain. Mampir dong, mampir. Itu alamatnya di mana? Di pertigaan Hek, itu posisinya pas banget lampu merah, nggak jauh dari lampu merah itu ada di situ, namanya Warung Dapur Rumah Bang. Itu ada Di Shopee belum? Apa? Di Shopee, GoFood udah ada. Kalau Shopee, GoFood paling yang udah diterima. Kalau Grab sama Shopee masih proses. Ya, yang mau langsung datang, siapa tahu ada, langsung aja Haikal. Menu-menunya apa aja? Menunya ada sate ayam, sate kambing, ada sop iga, sop kambing, bisa ada marak gitu kalau bisa mesen. Ntar ada kebuli, ada macem-macem dah pokoknya, nasi uduk bisa kalau kita bisa mesen situ ntar. Itu resepnya dari gimana tuh? Sama saya. Abah juga nih. Ayah juga. Enggak. Uminya kalau urusan itu mah. Umi belajar sama nenek, sama ibunya ayah. Semua belajar jadinya. Dari semuanya bisa borong ilmu-ilmunya semua. Selain pesan di situ, buat acara-acara di luar bisa? Alhamdulillah bisa ya, kayak buat akekah, buat maulid, buat haul segala macam. Insya Allah bisa. Itu malam Rebo keseringan. Malam Rebo ya itu kan. Kalau acara burda, alhamdulillah maksudnya. Yang sering burda, yang sering makan nasi uduk. nasi uduk. Nih, apa yang buatannya? Ya kita kan diminta sama Habib, gitu. Iya. Minta sama Habib. Habib ngasih duit ya kita bikinin. Berkahnya dulu dari sekarang nih, cuma. Alhamdulillah. Nih kayak nih kopi nih. Ini kopi produk dari guru kita Habib Hasan Japar Segaf. Namanya Kopi Kapulaga.
Ini banyak banget manfaatnya. Soalnya di sini ada kapulaga, pokoknya rempah-rempah pilihan yang diracik khusus oleh istri dari guru kita, Syarifah Musna Al-Haddad. Diracik dengan sedemikian rupa, itu bahan-bahannya yang dipilih. Pokoknya yang bagus-bagus buat kesehatan. Mbaknya mau nyobain nggak? Cobain dong, cobain. Ini buat masuk angin bisa ya? Bisa, soalnya ini ada rempah-rempahnya juga, nggak cuma kopi doang. Ayo udah buka duluan dari ini. Udah mulai nyolong star itu namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah jadi obat berkah. Gimana Pak Ali? Mantap nggak? Ini cobainnya nih berkah dari ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya. Nah, ini bukan main. Kalau mau mesen kopi ini ada di mana aja? Instagramnya ada, klik aja, itu follow @kakakapulaga, @kakakapulaga. Itu ada Instagram di situ, bisa order di situ. Di situ ada nomornya. Kalau mau order di situ bisa datang ke Nurul Mustafa juga, ada di depan di warung. Pokoknya mesti cobain. Ini kopi kesehatan, bukan sembarangan kopi. Pokoknya dijamin ajib banget. Dengan ukuran kecil gini ada yang lebih besar lagi Ada. ya? Buat keluarga. Ada buat ukuran ke buat acara-acara tuh, kayak ada acara arisan apa, acara tahlilan apa segala macam bisa. Anget, gitu. Enak diminum dingin ya. Lebih enak dingin, soalnya pakai susu jadi ajib dia. Nah, tadi kan udah diceritain dari awal mula bisa gabung ke keluarga besar Majelis Nurul Mustafa. Nah, sekarang minta motivasi buat jamaah di luar sana agar bisa cinta sehingga bisa istiqomah di Majelis Nurul Mustafa. Tuh kuncinya apa? Ya, makasih. Jadi intinya pesan saya kepada saudara-saudara wabil khusus jamaah Majelis Nurul Mustafa, baik yang sudah lama hadir di Majelis Nurul Mustafa Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf ataupun yang baru, istiqomah kalau kita pengen menjadi insan atau manusia pilihan Rasulullah SAW. Ini bukan teori semata. Alhamdulillah saya sendiri yang menjalankan, yang mana tadi saya ceritakan dari awal hadir selama setahun nggak pernah absen itu, walaupun cuma seminggu sekali tiap malam minggu doang. Alhamdulillah Allah Ta'ala takdirkan kita menjadi keluarga Nurul Mustafa, menjadi bagian daripada keluarga Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Itu semua dengan keberkahan keistiqomahan kita. Jadi intinya istiqomahlah kita semuanya kalau ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ikal gimana? Ya, kalau Ikal motivasinya buat semua kalangan, khususnya anak muda. Kita sebagai seorang anak, kita tingkatin lagi berbakti kita sama guru, sama orang tua, khususnya apa ilmu yang guru sampein, ilmu dari orang tua, entah ilmu itu dari ilmu dunia atau ilmu akhirat, kita ambil namanya, kita serap semuanya, ilmu yang dari orang tua, ilmu yang dari guru. Insya Allah berkah dunia akhirat. Amin. Amin. Udah itu aja sih guys motivasinya. Udah, Kak, berarti izin pamit ya. Ya, terima kasih banyak atas kunjungannya. Mudah-mudahan ketemu lagi panjang Belajar umur. ya. Kita mau lanjutin lagi nih nyari-nyari ayat buat besok khotbah Jumat. Buat baju. Ya, ya, Mali. Ya, maafin ya. Hati-hati ya. Sampai Itu jumpa bawa, lagi. bawa. Iya, bawa. Ya. Order yang banyak Salam. besok-besok. Jadi sampai mana tuh ya? Udah deh, ntar terusin lagi dah. Iya.